Halo semuanya. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Genka Dokugaku episode yang ke-6. Di episode sebelumnya, setelah memenangkan pertarungan melawan Pak Go, channel viral hit mulai kembali naik. Nah, setelah hari itu, Hobin menjenguk ibunya yang berada di rumah sakit dengan membawakan baju baru. Ibu Hobin yang sudah didatengin sama Jisai kemarin, dia menceritakan ke Hobin. Tapi yang dimaksud Hobin ternyata teman dekatnya adalah Munseong nih. Seiring mereka bercerita, ternyata nih guys, Jisai diam-diam dari tadi sudah berada di depan ruangan ibu Hobin dong. Dia juga mendengar semua yang dikatakan Hobin. Ya sudah jelas kesal tuh Jisai terhadap Hobin. So, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Setelah comebacknya channel mereka, Jisai berinisiatif mengembangkan channel mereka dengan merekrut editor handal. Mereka pun bergegas memberikan informasi itu secara live streaming. Dari situ, banyak penonton yang menawarkan diri, tapi kebanyakan penontonnya aneh-aneh bejir. Nah, dari situ ada salah satu komentar yang beneran serius mempunyai pengalaman edit video. Tidak disangka-sangka, orang tersebut adalah orang yang selalu menebak Hobin saat bertarung kemarin. Keesokan harinya, Hobin dan Jisai berada di kelas, yang sedang menunggu sang pelamar tersebut untuk diwawancarai. Tanpa diduga, ternyata sang pelamar adalah adik kelas mereka, yang terkenal manis di angkatan kelas 1. Dia bernama Gaul. Namun isunya diam-diam dia dijauhi karena bicaranya yang seperti bapak-bapak bejir. Kamu ini luarnya saja siswi SMA, aslinya tua bangka. Padahal wajahmu seimut ini loh, kata Jisai yang meledek disertai menunjuk ke arah Gaul. Gaul pun memegang jari Jisai. Tidak sopan menunjuk kayak begitu, kata Gaul dengan lembut. Jisai yang pada dasarnya sang brutan, dia langsung menghayal bejir. Kesenggol tangannya sekali saja, Jisai langsung menghayal menjadi suaminya Gaul bejir. Wah parah. Sambil menjelaskan hal-hal yang belum diterapkan di channel mereka, ternyata Jisai diam-diam memperhatikan Gaul dengan detail nih. Jisai yang sudah jatuh cinta dengan pandangan pertama langsung menyetujui Gaul sebagai editor mereka, namun tidak dengan Hobin. Nah, Gaul pun memperlihatkan hasil editannya. Tapi menurutnya hal yang paling susah itu saat mengedit Hobin melepaskan pakaiannya bejir. Nah, dari situ Hobin malu dan langsung menyetujui Gaul sebagai editor mereka. Di sisi lain, Bomi menonton live streamingnya Hobin yang telah mengumumkan editor mereka. Dan dia berjalan di tengah kota, diiringi rasa overthinking karena Hobin bisa bikin konten namun tidak bisa menghubunginya. Di tengah perjalanannya terdapat keramaian nih. Nah, dia pun menghampiri keramaian tersebut. Siapa yang berkelahi? Apakah anak itu yang menghajar sendirian? Kata orang-orang di situ. Dia adalah Taihun, berumur 18 tahun. Nah, dialah yang membuat orang-orang berdatangan dengan cara menghabisi preman di situ. Kejadian tersebut tersebar sampai ke telinga Hobin dan Jisai. Jisai menjelaskan detail dari Taihun kepada Hobin. Dulunya, Taihun adalah petarung MMA seperti Munseong. Julukannya si cerdik, siswa dari SMA Gangbuk. Tapi karena dia tidak bisa menghilangkan sifat premannya, dia dikeluarkan. Gaul juga memberikan informasi tentang teknik pertarungannya Taihun. Karena channel mereka pertempuran melawan preman, nah Jisai pun memberikan ide untuk melawan Taihun untuk konten mereka selanjutnya. Daripada menghadapi para atlet pro yang seperti monster, Hobin sempat berpikir bagaimana kalau dia berpindah haluan menjadi konten kreator mukbang saja.
Bercerita sedikit tentang preman di sekolah SMA Kang Buk. Di sekolah ini ada seorang iblis namanya Sung Tae-hun. Awalnya dia terkenal karena kemampuan taekwondonya, tapi entah kenapa dia berhenti. Mau tahu seberapa jahat orang ini, dia harus memiliki apa yang dia inginkan. Yang diinginkan Tae-hun bukanlah materi, melainkan perasaan saat melihat teman sendiri dihajar tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan tak berdaya dan terhina itulah yang dia inginkan. Beralih ke Hopin bersama Jigsae dan Gaul yang sedang live streaming. Tapi Hopin terasa ketakutan dengan pertarungan selanjutnya melawan Tae-hun. Beralih scene, dilihatkan beberapa berandalan yang menghadang Tae-hun karena tidak terima telah mengajar teman geng mereka di tempat game kemarin nih. Kau yang namanya Sung Tae-hun, beraninya mengganggu temanku, awas kau. Tidak disangka, Tae-hun langsung menendang salah satu preman itu dan boom. Ketua berandalan itu pun terkejut. Apa? Taekwondo? Hei, punya 100 yen nggak? Aku mau main game, kata Tae-hun. Keren-keren gini rada kocak juga nih Tae-hun. Ketua berandalan semakin memaki dan merendahkan bela diri yang dikuasai Tae-hun. Ketua geng pun hendak menyerang, namun dengan gesik Tae-hun pun menghindar. Tanpa basa-basi, Tae-hun langsung menendang ketua geng itu dengan sangat cepat dan tanpa ada hentinya. Dan boom. Karena sudah kalah telak, ketua geng pun memohon ampun. Maafkan aku yang salah. Seperti biasa, yang Tae-hun inginkan bukanlah uang, melainkan perasaan terhina dalam pertemanan orang lain. Dan ternyata dia sangat menikmati situasi kali ini. Sambil terus menghajar, tanpa disadari, ternyata Jigsae diam-diam merekam pertarungan mereka dari jauh. Itu Sung Tae-hun, dia lebih psikopat dari rumornya, kata Jigsae dalam hati. Jigsae pun mulai ragu untuk meneruskan proyek konten kali ini, karena dia melihat semua kejadian dari awal hingga akhir. Tae-hun menengok saat dia sedang direkam oleh Jigsae. Hampir celaka coy. Singkat cerita, Jigsae bercerita kepada Hopin tentang apa yang telah dia lihat barusan. Jigsae mengira kalau dia lolos dari tatapan Tae-hun, tapi ternyata muncul Tae-hun di hadapan mereka berdua. Kalian siapa? Kenapa merekamku? Tanya Tae-hun dengan santai. Jigsae pun beralasan untuk menjawab. Oh, soalnya taekwondomu keren banget becir, kata Jigsae. Hopin berpikir dalam hati, kalau sebenarnya dia tidak mau bertarung dengan monster seperti itu. Dia bahkan tidak mempunyai alasan bertarung dengannya. Memangnya dia tokoh utama anime yang memperjuangkan keadilan? Hopin pun terus berpikir keras, bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Dari jauh, tampak Gaul yang sedang berlari tergesa-gesa untuk menghampiri mereka bertiga. Gaul? Dari kepribadian Gaul yang tak pandang bulu untuk memukul orang lain, itulah yang Hopin takutkan. Dari sifat Gaul yang seperti itu, nyatanya Gaul yang tadinya garang seketika melihat Tae-hun nyalinya langsung mencuat. Nah, Tae-hun pun menebak kalau mereka bertiga adalah konten kreator viral hit. Dan kalian datang untuk bertarung denganku, kata Tae-hun. Nah kan, ketahuan. Dari tebakan itu, membuat dia langsung meminta channel viral hit untuk diserahkan ke dia. Ucapan itu membuat Hopin berpikir keras. Selayaknya preman di luar sana, alasan sebenarnya dia dipanggil iblis adalah dia menjadikan temanmu sebagai sandera, kata Hopin dalam hati diiringi dengan Jigsae yang ditendang oleh Tae-hun. Dan tua. Berikan channelmu padaku, kau punya 100 yen, kata Tae-hun di hadapan Hopin dengan ekspresi psikopatnya cuy. Inilah akhir dari Genka Dokugaku episode yang ke-6 ya guys. Bagaimana tindakan Hopin selanjutnya?
So, seperti biasa, kita tutup episode 流れな kali い ini 相 ya 手に背を向 guys. けることが許された唯一の技 Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.